A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Puasa di bulan Ramadan sebuah anugerah yang besar karena Allah telah memberikan kesempatan waktu kepada hambanya untuk menempa diri menuju karakter muslim sejati. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat istimewa karena puasa adalah ibadah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang spesial untuk Sang Pencipta. Puasa menjadi spesial kepada Allah karena keintiman seorang hamba dengan Sang Penyayang. Juga hanya ibadah puasa satu-satunya ibadah yang meninggalkan yang halal dan nikmat demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka balasan ibadah puasa spesial dari Allah bisa berlipat ganda lebih dari 10 kali lipat, dan di dalamnya terdapat bonus Lailatul Qadar yang pahalanya melebihi 1000 bulan. Ibadah puasa tergolong ibadah yang tertua dalam sejarah umat manusia. Sejak Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah puasa. Dalam sebuah riwayat, Nabi Adam alaihissalam melakukan ibadah puasa putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Disebut puasa putih karena pada tanggal itu tampak malam yang putih terang dengan sinar bulan. Nabi Daud alaihissalam melakukan ibadah puasa setengah tahun dengan cara puasa sehari dan berbuka sehari dalam setahun. Nabi Musa alaihissalam melakukan puasa selama 40 hari, termasuk puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Siti Maryam saat mengandung Nabi Isa alaihissalam melakukan puasa dengan cara tidak bicara kepada siapapun kecuali dengan cara isyarah selama 3 hari. Demikian juga Nabi Muhammad SAW melakukan puasa Asyura dan Tasyu'a, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan sebulan penuh. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah puasa adalah ibadah seluruh umat manusia. Sedangkan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah penyempurna dari ibadah puasa umat terdahulu, sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan puasa adalah untuk meraih takwa. Karena ada kalanya orang berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk tujuan duniawi, seperti kesaktian, diet untuk kesehatan, perdukunan, dan tujuan lainnya. Takwa dapat diraih melalui sikap dalam menjalani puasa. Karena puasa tidak cukup hanya dengan menahan makan, minum, dan hawa nafsu, tetapi juga sikap dari perilaku yang baik. Bahkan sikap berpuasa harus ditunjukkan pada saat seseorang mendapat ancaman dan makian dari orang lain. Maka hendaknya ia menahan diri dan tetap berkata, "Saya sedang menjalankan ibadah puasa." Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan perbuatannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan apapun kepada hambanya untuk meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Ketakwaan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dari 3 sikap utama. Pertama, sikap dermawan. Baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sengsara, kedermawanan adalah sifat senang berbagi kepada orang lain yang memerlukan uluran bantuannya, baik berupa harta, ilmu, atau tenaga. Kedua, mampu menahan amarah. Kemampuan menahan amarah
bukan berarti tidak pernah marah. Menahan amarah menjadi ciri sikap takwa, sebab seseorang makin terlihat waras dan bijak jika mampu mengendalikan emosinya. Bahkan dalam sebuah studi ilmiah menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang dalam mengarungi kehidupan dapat ditentukan dari kemampuannya untuk mengendalikan emosi dan amarahnya. Ketiga, sifat pemaaf. Memaafkan berbeda dengan melupakan. Madame Switchine, penulis Rusia tahun 1782 sampai 1857 mengingatkan, sangat jarang kita memaafkan dan sangat sering kita melupakan. Tindakan memaafkan bukan merupakan bagian mekanisme psikis alamiah, tetapi perintah atas nama ilahi. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Lalu, mengapa puasa Ramadan diwajibkan bagi seluruh umat Islam? Ibadah puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim setiap hari di bulan Ramadan selama sebulan penuh lamanya adalah untuk meraih ketakwaan, sekaligus untuk menjalin keintiman sang hamba dengan Sang Maha Pencipta. Inti disyariatkannya puasa adalah menahan diri dan mengendalikan syahwat kemanusiaan, yaitu sesuatu yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia, seperti keinginan makan, minum, dan hubungan badan dengan pasangannya, tetapi ditahannya dalam jangka waktu tertentu yang sebenarnya halal, karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menahan diri dari makan dan minum yang berlebihan dapat membekali seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu seksual dalam perspektif Islam tidak dimusnahkan, tetapi dikendalikan. Imam Al-Bushairi menyamakan nafsu dengan bayi yang akan selalu meminta susu kepada ibunya sampai ia disapi. Demikian sifat nafsu yang selalu menuntut hingga perlu menyapinya dengan berpuasa. Nafsu angkara yang merajalela akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dapat mempersempit ruang gerak dan kesempatan syaitan untuk menggoda manusia. Sebab pada saat berpuasa, jaringan lemak dalam aliran darah menyempit sehingga syaitan tidak dapat melewatinya. Ini berarti dapat mengurangi bahkan menghindari perbuatan dosa. Puasa dapat melatih kesabaran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berpuasa, sepanjang harinya seluruh nafas, gerak, dan langkahnya adalah syukur yang bernilai pahala. Bahkan tidur sekalipun, orang berpuasa mendapat pahala. Puasa adalah sarana pendidikan untuk kejujuran. Seseorang yang sedang berpuasa melatih diri untuk suportif dan konsisten di jalan kebenaran. Orang yang berpuasa merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah dalam setiap detik dan langkahnya, sehingga terhindar dari kepura-puraan dan perbuatan manipulasi. Bahkan saat berpuasa, seseorang tengah mengasah batinnya menuju ketajaman yang sejati, sehingga muncul kepedulian dan empati kepada orang yang kurang mampu dan tidak berdaya. Puasa adalah sesuatu yang istimewa dan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, kata puasa dalam bahasa Arab adalah syiam atau syaum. Keduanya merupakan bentuk masdar yang bermakna menahan diri atau imsak. Menurut definisi tersebut, maka kewajiban zahirnya seseorang yang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, adalah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, niat di malam hari secara spesifik, seperti niat setiap malam di bulan Ramadan, bahwa ia hendak melaksanakan ibadah puasa wajib. Kedua, menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam perut dengan penuh kesadaran bahwa dirinya sedang berpuasa. Karenanya, makan dan minum secara sengaja dapat membatalkan puasa, dan tidak membatalkan puasa jika dalam keadaan lupa atau memasukkan sesuatu dari mata, kuping, atau injeksi.
Ketiga, orang yang berpuasa harus meninggalkan hubungan intim atau jima di siang hari saat menjalankan ibadah puasa. Jika melakukan hubungan intim di malam hari, lalu mandi hadas atau kotoran besarnya di malam harinya atau setelah subuh, maka puasanya tetap sah. Jika seseorang yang tidur di siang hari mimpi basah, maka tidak membatalkan puasanya. Keempat, seseorang yang berusaha mengorek mulutnya agar muntah maka dapat membatalkan puasanya. Berbeda hukumnya jika seseorang yang muntah dengan sendirinya tanpa unsur kesengajaan, maka tidak membatalkan puasanya. Seseorang yang menelan ludah yang masih di dada atau di tenggorokan maka tidak membatalkan puasanya. Berbeda dengan ludah yang sudah di mulut atau di bibir kemudian ditelan maka akan membatalkan puasanya. Adapun kewajiban orang yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan, baik karena ada sebab syoro-syoro atau uzur atau tanpa alasan syoro-syoro, maka hukumnya wajib menggantinya atau mengqodoknya di hari-hari di 11 bulan berikutnya. Perempuan haid atau nifas wajib mengganti puasanya. Sedangkan orang kafir, murtad, dan orang gila tidak wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya. Ketika mengganti puasa Ramadan tidak diisyaratkan harus berturut-turut, boleh memilih hari di 11 bulan berikutnya. Seseorang yang membatalkan karena berhubungan intim dengan pasangannya wajib bayar denda atau kafaroh. Kafarohnya adalah memerdekakan budak. Jika tidak punya budak maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ia wajib memberi makan 60 orang miskin yang masing-masing 1 kilogram atau 1 mud dari bahan makanan pokok kesehariannya. Sahabat pencari hikmah yang dirahmati Allah, ada 7 hikmah saat menjalankan ibadah puasa. Tak ada makhluk di muka bumi yang diciptakan secara sia-sia. Demikian juga hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada perintahnya atau larangannya kecuali karena ada hikmahnya. Hanya saja ada kalanya hikmah itu dapat dirasionalkan dan kadangkala tidak dapat dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Di antara hikmah ibadah puasa yang dapat dimengerti oleh akal manusia, pertama, puasa dapat mensucikan jiwa untuk selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Saat orang melaksanakan ibadah puasa, maka ia telah rela meninggalkan yang halal bagi dirinya demi mentaati perintahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, sungguh aroma mulut orang yang sedang berpuasa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih harum daripada semerbak minyak misik." Kedua, puasa dapat menjaga dan mengobati penyakit raga dan jiwa, tetapi lebih utama adalah terapi untuk kesehatan jiwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia tercipta dari tanah liat, sebagai simbol kehinaan juga terdiri dari ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika umat manusia lebih dominan pengaruh tanah liatnya, maka cenderung berbuat yang rendah dan hina. Demikian juga ketika ruh lebih dominan, maka manusia akan menjadi kemuliaan yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh." Ketiga, puasa dapat melatih keuletan, kegigihan, dan kesabaran. Tidak ada capaian apapun oleh seseorang kecuali karena kemauannya yang tinggi. Tidak mungkin dapat mencapai cita-cita yang tinggi tanpa kesabaran dalam meraihnya. Tidak mungkin menggapai kebaikan tanpa kesabaran untuk meninggalkan maksiat dan kemungkaran. Keempat, gejolak hawa nafsu adalah pendorong seseorang untuk berbuat asusila. Banyak terjadi kehidupan seks bebas sehingga menimbulkan penyakit menular karena perilaku seks bebas yang menyimpang. Sedangkan ibadah puasa telah terbukti sebagai terapi untuk membendung gejolak syahwat dan mengendalikannya.
Bahkan ketika anak muda yang tidak mampu menikah, maka terapinya adalah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka hendaklah menikah. Jika belum mampu menikah, maka hendaklah berpuasa, karena dengan puasa dapat menjadi terapi peredamnya." Kelima, puasa dapat mengasah rasa syukur dan merasakan betapa berharganya karunia nikmatnya. Saat seseorang melaksanakan ibadah puasa, dapat merasakan betapa pedihnya rasa lapar dan haus, sehingga terasa berharganya nikmat makan dan minum. Sebab suatu nikmat akan lebih terasa setelah nikmat itu hilang. Puasa dalam waktu tertentu dapat merasakan betapa berharganya hilangnya nikmat makan, minum, dan syahwat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, puasa yang berlaku umum kepada semua umat Islam dapat menjadi pelajaran penting betapa semuanya dapat merasakan kemiskinan dan kekurangan dalam waktu tertentu, meskipun di antara mereka berkecukupan. Ibnu Al-Humam berkata, saat berpuasa seseorang merasakan betapa pedihnya lapar dan haus, maka saat itu dapat mengasah asa kasih sayang dan menyayangi kepada kaum fakir dan miskin. Ketujuh, puasa dapat mengangkat derajat manusia menuju ketakwaan yang sejati. Sebab saat berpuasa telah melatih organ tubuhnya dan batinnya untuk meninggalkan perilaku tak terpuji dan mengasah ketakwaannya. Ramadan pada dasarnya adalah balai pelatihan yang mendidik dan melatih umat muslim menjadi manusia yang utuh. Pelaksanaan ibadah puasa dapat meremajakan organ tubuh yang mulai layu dan dapat mempertebal keimanan, sehingga mudah menggapai predikat orang yang bertakwa atau muttaqin. Demikianlah sahabat pencari hikmah, kisah tentang keutamaan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.